Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Daramang sadana ibu-ibu. Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama di taman-taman surga. Alhamdulillah. Karena mungkin bisa jadi Bu, di antara sahabat kita ada yang pengen banget kajian tapi nggak bisa hadir. Ada yang sudah merencanakan pengajian, bahkan dia yang ngundang kita, yang ngajakin kita, nggak taunya Allah takdirkan tiba-tiba ada keperluan yang lebih penting lagi. Tapi oleh karena itu bersyukurlah kita semua Bu. Terlebih keutamaan besar kita rasakan pada hari ini, yaitu diantaranya Allah mengangkat derajat kita semua insyaallah. Ya, mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang menuntut ilmu dengan beberapa derajat, masya Allah. Lebih mulia di antara mereka. Dan kita pasti berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, dan ilmu yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dengan perkara-perkara itu insya Allah kita semua pantas dan layak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangan beliau saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Bu, siapa yang ingin nanti di akhirat bareng-bareng Nabi, angkat tangan. Pengen. Siapa di akhirat nanti yang betul-betul dekat dengan Nabi, angkat tangan. Apa syaratnya? Kata Nabi, man ahya sunnati laqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh kata Nabi, dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, mereka kelak di surga bersamaku seperti ini, Bu. Masya Allah. Jadi kita bisa masuk surga bareng Nabi. Syaratnya apa, Bu? Mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi. Contoh, ibu-ibu tadi siapa yang datang lebih awal? Udah bawa minuman, makanan semuanya, Bu? Alhamdulillah. Makannya, minumnya tangan kanan, tangan kiri? Bu, kalau Nabi tangan kanan, tangan kiri? Berdiri, duduk? Kita selama ini kadang berdiri, kadang duduk. Ayo Bu, tunjukkan kesungguhan kita ingin bareng Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya Bu ya, Ustadz meniribet tuh sami-sami minum tuh tangan kiri. Beda Bu. Ketika ada yang minum dengan tangan kiri, mereka cuma minum saja. Ketika kita minum tangan kanan sambil duduk dengan tujuan mengikuti Nabi, maka saat ini keutamaannya besarnya luar biasa. Masih ingat ayatnya? Lu? Enggak apa-apa Bu. Soalnya pembahasan ini tahun kemarin kalau tidak salah. Izin ini sepintas saja Bu ya. Quran surat 3 Ali Imran ayat 31. Ini harus jadi ayat favorit Bu, di antara seluruh ayat favorit kita semuanya. Tapi jadikan untuk menumbuhkan semangat menghidupkan sunnah Nabi, ayat ini Bu, di antaranya Bu. Izin ada spidol, alhamdulillah. Quran surat 3 ayat 31. Iya, benar. Qul in kuntum. Quran surat ketiga ayat 31. Maaf yang sudah jumpa, itu halaman berapa Bu? Yang bawa mushaf? 50? Halaman 54. Mangga, izin saya tidak magang mushaf ya. Saya ada aplikasi Quran di handphone saya buka. Quran surat 3 ayat 31. Izin biar berkah juga tempat kita ini Bu. Boleh saya pimpin bacanya Bu ya. Kemudian kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Baik, dalam ayat ini Allah berfirman, katakanlah Muhammad. Jadi Allah perintahkan Nabi Bu untuk menyampaikan kalimat ini Bu. Apa kalimat tersebut? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian hai manusia mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa maksud di sini Bu? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apa jaminannya dari Allah? Ada dua. Pertama, yuhibbukumullah. Niscaya Dia Allah akan mencintaimu atau menyayangimu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah juga berjanji kalau kita mengikuti Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bu, maaf sebelumnya, berarti sama nggak Bu? Minum dengan tangan kanan dengan tangan kiri? Yang tangan kiri cuma minum aja. Yang kita tangan kanan sambil duduk ikuti Nabi, tujuannya Bu, saat ini kita nggak sekedar minum. Apa nilai plusnya? Pertama, Allah akan mencintai kita, kita mengharapkan Allah cinta kepada kita. Yang kedua, kita mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa. Coba di antara kita yang tidak punya dosa boleh angkat tangannya. Yang dosanya dikit boleh angkat tangan. Yang dosanya sedang atau imbang dengan pahalanya, ada Bu? Yang dosanya banyak angkat tangan. Oh, pakai sekali? Masya Allah Bu. Berarti Bu lihat sekali lagi, jangan anggap remeh. Ya, sunnah mah kan jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bu, kalau ini terus yang kita rekam dalam pikiran kita, kira-kira semangat nggak menghidupkan sunnah? Menurut saya mah enggak Bu. Kenapa tidak? Ya, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Berarti Bu, kenapa nggak sholat qobliyah? Kan sunnah. Kalau nggak dikerjakan tidak apa-apa. Ibu, mengapa ibu tidak saum Senin? Kan sunnah. Tapi sebaliknya Bu, kalau yang kita kedepankan sunnah itu dikerjakan dapat pahala yang melimpah, ditinggalkan rugi. Apa kerugiannya? Ini Bu, pertama rugi kita kehilangan cinta Allah. Kedua, rugi kita kehilangan peluang untuk dihapuskan atau diampuni dosa-dosa oleh Allah. Bu, kalau pola pikir kita yang nomor 2 ini kita pakai Bu, sunnah dikerjakan dapat pahala yang melimpah, ditinggalkan rugi. Kira-kira semangat gak menghidupkan sunnah? Makanya Bu ya, sampai rumah kasih tahu suami kita, anak, cucu semuanya Bu, ayo nak, sunnah nak. Perlihatkan ayat ini Bu. Jadi jangan sampai kita terus, nak nggak apa-apa kok, sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa. Betul nggak apa-apa, tapi rugi Bu. Apa kerugiannya? Allah tidak akan mencintai kita, cinta Allah hilang, peluangnya Bu. Yang kedua, peluang penggugur dosa, karena kita semua banyak betul? Baik, alhamdulillah. Semangat semuanya, siap mengikuti sunnah? Nah, insya Allah kene ya. Izin Bu ya, saya coba bahas nih Bu. Ini penting Bu. Kalimat yang sering kita inikan, kalimat insya Allah. Apa artinya? Jika Allah mengizinkan.
Berarti minggu depan masih minum tangan kiri. Ibu nah minumnya masih tangan kiri. Pan kamari insya Allah tak. Berarti Allah nggak mengizinkan, Bu. Ingat, insya Allah pemahaman yang kita pahami, Bu, ada dua nih. Makanya beda insya Allah kita sama insya Allah Arab yang sesungguhnya, Bu. Insya Allah Muslim sesungguhnya. Kan kalau insya Allah Sunda teh punten kumaha engke. Teh tong hilapnya hari Ahad pengawasan mohon insya Allah. Ditelepon, teh di mana? Aduh, punten seueur pada melan banyak kerjaan, nggak taunya lagi nonton Ikatan Cinta. Pengalaman Bu. Alhamdulillah Bu, saya enggak Bu. Saya tahu Ikatan Cinta teh dari jamaah malahan Bu. Ketika pengajian di Dago Bu ya, di Bandung di Dago. Alhamdulillah itu di elit Bu. Pertanyaannya menarik. Ibu-ibu bertanya, Ustadz apa hukumnya menonton Ikatan Cinta? Hah? Saya ada film Ikatan Cinta gitu ya? Ya Ustadz, ini suami saya suka bahkan menemani ibu menemani suami nonton itu pahalanya gede. Tapi kalau yang ditonton itu ternyata maaf perempuan-perempuannya buka aurat, dosa jatuhnya Bu. Harusnya ibu cemburu. Cemburu? Iya dong. Jangan sampai suami itu lebih betah lihat perempuannya daripada ibu. Harus cemburu Bu. Melihat suami, melihat kok ada istri yang melihat suaminya lagi nonton, maaf, yang tidak menutup aurat. Kalau nggak aktivitas-aktivitas yang menjerumus terhadap perzinahan. Kok kita malah senyum-senyum, ketawa-ketawa ya? Harusnya cemburu. Beneran loh ini Bu. Nanti kita bahas nih perkara penting nih Bu ya, tentang ahli surga Firdaus insyaallah Bu. Jadi Bu, insyaallah itu apa sebenarnya jika Allah mengizinkan? Dua maknanya Bu. Pertama, apakah Allah mengizinkan kita hadir atau tidak? Contoh hal sederhana Bu, saya kan tinggal di Buah Batu. Saya masuk tol Buah Batu, kan ada pertigaan Bu, lurus ke arah Jakarta, belok kiri ke arah Cileunyi. Betul Bu? Saya baru masuk tol, tiba-tiba misalnya keluarga saya di Jakarta nelpon, ngasih kabar, maaf, Mamah tadi subuh jatuh di kamar mandi, sekarang masuk rumah sakit. Pakaian saya sudah pakaian pengajian. Kira-kira Bu, saya ke Cileunyi atau lurus ke Jakarta? Pasti ke Jakarta, betul nggak Bu? Paling saya telepon Bu Santi, mohon maaf sebelumnya Bu, ini darurat Bu, Mama masuk rumah sakit, betul nggak Bu? Nah ini, tapi saya ada upaya keras untuk menghadiri, pakaian sudah siap. Ini insya Allah yang pertama. Insya Allah yang kedua, apakah Allah masih kasih waktu atau tidak kita di dunia ini? Lancar perjalanan keluar tol Cileunyi, lancar, terus ke arah Ranca Ekek, Cicalengka, Nagrek, dileles tiba-tiba qadarullah, atas takdir Allah terjadi kecelakaan. Dan saya itu akhir saya hidup di dunia, alias meninggal. Ini pemahamannya Bu. Pertama, apakah Allah mengizinkan kita hadir? Yang kedua, apakah masih ada kasih waktu atau tidak? Tapi yang jadi masalah kita selama ini insya Allah teh kumaha? Ya Bu, siap menghidupkan sunnah Nabi? Siap. Bismillah, siap Ustaz. Oke ya. Baik Bu ya. Baik, ini selingan aja kita bahas. Jadi Bu, semangatnya Bu hidupkan sunnah Nabi, karena kita akan dijanjikan nanti di akhirat akan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, Ibu-ibu rahmati Allah, hari ini kajian kita cukup menarik Bu. Bukan cukup menarik kali Bu ya. Ini adalah kajian yang didambakan setiap manusia ataupun kita yang hadir di sini. Karena setiap saya bertanya, Ibu pengen surga atau neraka? Hoyongna surga naon Bu? Pasti Firdaus. Tos terang tacan Bu. Udah tahu belum apa yang harus kita lakukan untuk meraih surga Firdaus? Sudah tahu belum? Nah, alhamdulillah ada yang sudah sebagian, ada yang belum. Nah, yang belum tahu pengen surga Firdaus tapi nggak mau cari tahu, berarti dia bersungguh-sungguh nggak Bu? Enggak. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas Bu ya. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang surga Firdaus Bu, saya akan gambarkan terlebih dahulu tentang 8 pintu surga. Di akhirat nanti itu ada 8 pintu surga. Apa aja itu Bu? Di antara ada 4 yang disebut oleh dalam Nabi. Sisanya itu dari hadis-hadis lainnya. Yang pertama itu pintu buat hamba Allah yang ahli sholat. Ya, pintu khusus yang ahli sujud, ahli sholat. Yang kedua, pintu bagi hamba Allah yang ahli sedekah. Ketiga, pintu hamba Allah yang ahli jihad. Ya Bu ya, jihad.
Kemudian yang keempat, ini yang ahli saum, yaitu pintu bab ar-royan. Ar-royan Bu, pintu surga untuk ahli puasa atau saum. Yang kelima, pintu haji, yang sering orang-orang yang termotivasi ingin ke tanah suci. Kemudian yang keenam, pintu al-aiman. Yang tujuh, pintu al-khazimina al-ghaiza wal afina anin nas, yaitu pintu orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Ya Bu. Yang ketujuh, pintu orang yang senantiasa menahan diri dari emosi Bu, alias tidak emosian, plus dia juga memaafkan orang lain. Mun bahasa orang mah Bu, tidak fundungan. Jadi Bu, kalau pengen masuk surga spesial Bu, punten ya, yang baper-baperan Bu ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit fundung. Aduh, hati-hati Bu. Mereka terjauhkan dari pintu ini. Yang terakhir yaitu pintu zikir, pintu ridho atau pintu ilmu. Masya Allah Bu. Dengan menuntut ilmu juga kita akan spesial, ada pintu orang-orang yang ahli menuntut ilmu. Kemudian, nah terkait dengan ini Bu, dengan yang namanya apa? Surga Firdaus yang kita bahas hari ini Bu, bahwasanya kata Nabi Bu, inna fil jannati mi'ati daraja a'adallahu lil mujahidin fi sabilillahi ma bainad darajatain kama bainas samai wal ard fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Nabi Bu, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban, sahih hadisnya Bu ya. Rasulullah pernah bersabda, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Tadi kita bahas pintu Bu, pintu-pintu. Dan kemudian untuk tingkatan kata Rasulullah, surga itu memiliki 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah, orang-orang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jarak di antara keduanya, antara satu tingkatan sama tingkatan yang lain itu Bu, kata Rasulullah, itu seperti antara langit dan bumi. Masya Allah Bu, ini jaraknya Bu, langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, karena itu jika kalian meminta kepada Allah, minta surga, tong ecek-ecek kata Rasulullah Bu. Kalau minta minta Firdaus. Benar kita tadi Bu, kalau orang surga Firdaus. Kenapa kata Rasulullah? Karena sungguh dia adalah surga yang paling tinggi, di mana di atas Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian dan di atas ada arsy Allah, kemudian dan darinya sumber-sumber sungai surga yang mengalir. Masya Allah Bu. Jadi kenapa kita diarahkan oleh Rasulullah minta surga Firdaus Bu? Jangan ecek-ecek. Ini agar tidak setengah-setengah. Ya, pengennya boleh nggak? Boleh sekali. Ustadz, tapi masih malas sholat. Nah, ini yang kita bahas hari ini Bu. Ya, apa sih ciri-ciri ahli Firdaus nih? Ketika kita minta termotivasi pengen surga Firdaus, tapi pertanyaannya apa persyaratannya? Nah, kita akan bahas tentang ahli surga Firdaus. Apa-apa saja itu. Siap? Kita bahas sekarang atau setelah iklan satu ini? Baik Bu, coba kita bersama-sama membuka Quran surat 23 Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai 11. 1 sampai 11. Halaman 342. Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Itu ada pada halaman 342. Ayat 1 sampai 11 Bu ya. Surat 23. Izin Bu, maaf diantara kita barangkali masih ada yang bingung nih ya tentang, aduh Ustadz gimana biar mudah. Ibu, setiap ujung-ujung itu kan Bu, ujung-ujung itu ada halaman, ada angka halaman. Samping halaman tuh Bu, itu ada yang namanya nomor urut surat. Ibu-ibu tinggal mencari surat 23 titik Al-Mu'minun, itu ya.
Kemudian kita baca hari ini dari ayat 1 sampai ayat 11. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani ba'tagha wara'a zalika faulaika humul adun. Famani ba'tagha wara'a zalika faulaika humul walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Alladzina yaritsunal firdaus. Alladzina yaritsunal firdaus. Hum fiha khalidun. Baik, kita akan bahas nih Bu 11 ayat yang berkaitan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda calon penghuni surga Firdaus. Baik, ayat pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang beriman. Kalau bukan di sini Bu ya, di masjid di Bandung, satu Bandung kita membahas khusus kajian tafsir tuh Bu. Kita sudah masuk Al-Baqarah ayat 15. Tapi kalau kita lihat Bu, dalam ayat pertama Al-Baqarah sampai ayat 15 ini menggambarkan tentang tiga ciri manusia. Pertama orang beriman, kedua orang kafir, ketiga orang munafik. Jadi orang yang spesial di hadapan Allah itu Bu adalah orang-orang yang beriman. Ya Bu ya, orang-orang beriman spesial di hadapan Allah. Apa yang membuat orang beriman spesial di hadapan Allah? Kalau kita ngobrol tentang perkara iman Bu, maka kita akan membahas perkara love. Wah, apa artinya love? Cinta. Oh, ini favorit biasanya Bu kalau bahas masalah cinta Bu. Kalau bahas masalah iman Bu, maka bahas masalah
cinta. Ada apa dengan cinta? Allah menggambarkan betapa luar biasa cintanya orang beriman kepada Allah. Coba kita lihat Bu dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 165. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 165. Halaman 25. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 165. Halaman 25. Wa minan nas, betul? Halaman 25, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Baik Bu, tadi kita bahas sedikit. Kalau kita bahas masalah iman, maka penting kita bahas masalah cinta. Karena Allah menggambarkan dalam ayat ini Bu, wa minan nas kata Allah, dan di antara manusia dan sebagian manusia kata Allah, may yattakhizu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang mana mereka menjadikan sesembahan selain Allah, Tuhan selain Allah. Dan Allah menggambarkan Bu, orang tersebut yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai Tuhan tandingan ini seperti mencintai Allah. Bahkan Allah pun kalah cintanya Bu. Apa sih Bu? Masih ingat perkara-perkara yang berpotensi yang memungkinkan menjadi Tuhan selain Allah? Itu ada 6. Quran surat 3 14. Tulis aja Bu ya, nggak kita baca Bu ya, tapi saya bacakan di sini sepintas aja Bu. Apa yang berpotensi yang menjadi Tuhan tandingan selain Allah? Itu ada 6 Bu. Yang pertama ya dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Allah mengatakan zalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan setiap manusia kecintaan, keinginan terhadap pertama Bu, wanita. Buat laki-laki Bu, berapa banyak laki-laki maaf Bu ya, dia lebih takut terhadap istrinya daripada, di mana lebih besar cintanya terhadap istri daripada Allah. Maaf saya singgung sedikit Bu. Contoh, seorang istri yang berkeluh kesah, Mas capek ngontrak terus Mas, ini udah lama nikah masih ngontrak aja. Tuh di belah sana ada perumahan, DP-nya 0%, bunganya ringan Mas. Wow.
karena merasa takut istrinya meninggalkannya, takut istrinya marah-marah ngomel terus, ya udah deh, ambil. Padahal ketika mendengar kalimat bunga sebagai seorang mukmin, muslim, itu yang terbayangkan harusnya adalah riba. Dan maaf Bu, mereka yang makan harta riba tidak mungkin masuk surga soalnya. Ya, ancamannya apa Bu? Ya, neraka pastinya. Di dunianya tidak mungkin bahagia, demi Allah. Kalau Allah dan Rasul mengatakan itu sudah pasti ya Bu. Tapi Ustadz rumahnya besar, kendaraannya mewah, demi Allah kalau itu dari riba tidak mungkin bahagia. Bisa jadi suami istri sering cekcok, anaknya tidak bakti, usahanya, wah itu Bu. Karena kan panjang sekali Bu, hampir 1 halaman Allah bahas terkait riba. Dan tinggalkanlah sisa riba. Kalau tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang. Ibu, apa arti perang Bu? Ya, umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Ibu, yang namanya perang Bu, kalau ketemu musuh, apakah cuma pelong-pelong ngumpul? Apakah cuma saling menatap? Saling? Kita kalau perang dengan Bapak Camat, ini daerah mana Bu nanti maaf? Bu, kalau kita perang musuhan sama Pak Camat Bu, kira-kira hidup kita bahagia nggak Bu? Sama di Tarogong, butuh KTP, butuh wah. Betul lah Bu? Kalau perangnya sama Pak Bupati Bu, komo. Sama Presiden, apalagi sama Allah. Kalau sama Pak Camat Tarogong masih penting Bu, tinggal pindah kecamatan. Tenang, betul? Tapi kalau sama Allah mau pindah ke mana? Subhanallah Bu. Ini bisa jadi Bu, karena umumkanlah perang kata Allah. Ya, fa'zanu biharbim minallah, perang terhadap Allah dan Rasulnya. Yang namanya perang terhadap pemimpin penguasa kita nggak menang, apalagi penguasa alam semesta. Subhanallah. Tadi Bu gambar sederhana Bu, ada kata Allah apa? Menjadikan Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan apa Ibu? Bahkan menyamakan cinta terhadap Allah bahkan lebih. Atau sebaliknya, seorang istri lebih takut kepada suami daripada Allah. Mah, penutup aurat rambut mama bagus kok. Aduh, akhirnya nggak nutup aurat. Ya Bu ya, hati-hati Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal banin, anak-anak yang berpotensi menjadi Tuhan tandingan itu anak-anak. Berapa banyak orang tua juga sama mirip Bu. Anaknya berkeluh kesah, mama capek kemana-mana naik angkot, naik ojek capek mah. Itu mah barusan aku lewat showroom motor bekas, murah, DP-nya 0%, cicilan ringan mah, bunganya kecil. Waduh, karena sayang sama anak, padahal kalimat jelas, bunganya kecil. Ya udah Nak, nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Waduh, bayangin Bu. Ini gambaran Bu, dia lebih mencintai anak daripada. Dan juga Bu, banyak juga orang tua maaf menyekolahkan anak di tempat elit. 2-3 bulan lagi mau ulangan privat les. Berapa Bu kalau lesnya Bu? Berapa Bu? Di Bandung tuh ada yang 3-5 juta Bu. Seminggu cuma 2 kali pertemuan. Dikeluarkan, yang penting anaknya nanti ujiannya lulus. Terkait dunia obsesinya luar biasa Bu. Yang penting anak bahagia. Pas ngaji bawa ke madrasah, ke masjid. Kan Bu ada maghrib sampai isya kok, asar sampai maghrib teh ya Bu. Tat nitip mohon. Pas datanglah kertas, mama ini kata Ustadz infak bulanan. Sabaraha Bu? Berapa teh? 5.000. Untuk tuh 5.000 tuh Bu, 7.500 enak mah. 20.000 Bu ya. Intinya apa Bu? Bayangkan Bu. Itu Ustadz yang ngajarin anaknya untuk meraih surga. Itu Ustadz yang ngajarin anaknya nanti. Bu ingat loh Bu ya, setiap kebaikan anak itu orang tua dapat pahala. Begitu sebaliknya, setiap keburukan anak orang tua dapat dosa. Itu Ustadz ngajarin anaknya ngaji, itu Ustadz ngajarin anaknya ayo berdoa. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tat 20.000 nuhun. Aduh. Ini gambaran sederhana Bu. Upayanya nggak keras. Subhanallah Bu. Hati-hati Bu. Ya, hubud dunia, cinta dunia itu tipu daya luar biasa Bu ya. Baik, izin Bu. Ini kedua, anak-anak Bu. Dia lebih cinta anaknya, apa yang diinginkan diberikan, yang penting apa anaknya bahagia. Tapi untuk akhiratnya
nggak terlalu. Yang kedua, yang ketiga kata Allah, bertumpukannya harta benda dari emas dan perak, wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah. Ini pun juga berpeluang membuat kita lebih mencintai ini daripada Allah. Makanya maaf ini Bu, ada teman-teman dari IWAPI Bu? Ada Bu ya? Kalau ibu-ibu masih ingat dulu pertama kali kita jumpa Ibu di mana Bu? Nanti? Jasera ya? Ya, maaf Bu, ini sesuai request Bu Santi kita itu Ustaz pembahasannya say no to riba. Saya masih ingat ketika sesi tanya jawab, Ustaz, mohon maaf sekarang bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan usaha kita? Ke samping Mas, maaf, diketok aja. Bu, ada paket. Baik, izin. Loh, bukan ke rumah samping, salah Ibu. Ke pintu samping. Enggak apa-apa Bu ya? Oke Bu, mohon maaf. Ibu, ketika kita ada pertanyaan seperti ini, Ustadz maaf, kita kan pembisnis semua di sini. Bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan usaha kalau tidak punya modal yang besar? Kalau tidak pinjam ke bank katanya. Minjam sama keluarga, maaf, agak sulit. Apalagi teman mikirnya, wah. Dan saya katakan kan Bu, kemarin Bu, sederhana. Kalau ibu berniaga, berdagang, ninggalin sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti lebih. Apalah artinya bertambahnya atau berkembangnya usaha kita, tapi zikir semakin berkurang, tapi tilawah berkurang, pertanda harta itu tidak berkah. Saya katakan Bu, tapi kalau memang ada peluang peminjaman, silakan, selama tidak melanggar syariat, tidak ada riba di dalamnya, silakan. Ada kan fasilitas keduanya yaitu bank syariah, boleh nggak? Boleh. Tapi tadi Bu, banyak orang yang merasa Ustadz kalau nggak minjem usaha nggak berkembang. Nah ini Bu, banyak orang seperti itu. Dia bahkan rela, yang penting harta saya bertambah, nggak apa-apa deh, walaupun Allah murka, subhanallah. Ini yang ketiga Bu. Yang keempat, wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kendaraan maksudnya Bu ya, motor atau mobil. Dulu mah belum punya mobil rajin ke masjid. Pas sudah punya mobil, sendalnya hilang dari masjid. Alias tara ke masjid deh. Hati-hati Bu. Ini Bu, ada orang yang lebih mikirin, ya Allah, kela, lamun saya parkir di mana ya? Mau parkir di masjid, takut lecet mobil saya ini. Di imawel sholat. Waduh, takut Bu. Ini hati-hati Bu. Seperti ini Bu ya. Yang kelima, al-an'am, hewan ternak. Yang 7, yang keenam yaitu yang 5 an'am, hewan ternak. Yang keenam yaitu harsa sawah ladang. Ini gambaran dari bisnis dan juga jabatan dalam pekerjaan Bu. Usaha kita. Banyak orang yang menghalalkan segala cara, tidak apa-apa deh, yang penting usaha saya lancar, subhanallah. Tidak apa-apa, yang penting jabatan saya cepat tinggi, padahal dia melanggar larangan-larangan Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Ya Bu ya. Sederhana Bu, ada orang yang ketika Allah manggil, Allahu Akbar, sekedap ya Allah can beres ya. Ada nggak seperti itu Bu? Ada? Tuh, ditanya ada, jawabannya banyak cina. Lagi kerja, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Telepon di meja kantor bunyi Bu. Apa telepon dari siapa Bu? Telepon dari bosnya, atasannya lantai 3. Pak, kamu ke ruangan saya sekarang. Oh siapa? Tutup, langsung ke atas. Bayangin Bu, Allah manggil, kehelaya Allah can beres. Pas bosnya manggil, siapa? Kan ini gambar sederhana Bu. Dia lebih mencintai pekerjaannya daripada Ustaz, kalau nggak gitu saya dipecat. Nah, berarti keyakinannya yang ngasih rezeki adalah masih manusia. Padahal di antara Asmaul Husna itu Bu, ada Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Siapa Bu? Allah. Nah, hati-hati Bu. Ini dia orang beriman. Nah, ini kata Allah tadi, kembali Quran surat 2165, di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Tuhan tandingan ini seperti mencintai Allah. Tapi lihat tuh, untuk orang beriman, bagaimana keadaan mereka? Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, kata Allah, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Suami cinta istri mah itu mah satu kewajiban kita Bu, perintah Allah. Tapi ketika ada yang dia inginkan melanggar syariat, apa jawaban suaminya? Neng, wahai istriku yang cantik, gelis being beautiful. Maaf, mending kita ngontrak daripada punya rumah tapi Allah gak senang sama kita. Lebih senang.
Wahai anakku, mohon maaf sebelumnya. Pengen banget mama beliin kamu motor, nak. Tapi apa daya belum mampu. Sabar dulu ya. Daripada punya motor tapi nggak berkah bagaimana? Gara-gara punya motor kamu jadi malas sholat. Gara-gara punya motor akhirnya mama lebih was-was dan sebagainya. Bayangin bu. Kenapa? Karena ada ribet dalamnya tadi. Jadi intinya apa bu? Orang beriman tuh sangat besar cintanya kepada Allah. Apa maksud kalimat ini bu? Allah is number one. Allah prioritas. Allah prioritas. Ibu lagi saum sunnah. Lagi saum tiba-tiba suami datang. Mah ayo ke kamar. Mana yang didulukan bu? Tetap saum atau ikut suami? Ayo. Saum, tetap saum atau ikuti perkataan suami? Maaf bu ya, untuk saum sunnah, maaf, perkara sunnah itu masih di bawah permintaan suami bu. Suami tetap prioritas. Beda kalau Ramadan. Nggak boleh bu ya, karena maaf bu ya, itu kan hukumannya berat sekali bu ya. Jadi perkara sunnah itu bu ditinggalkan. Bayangin bu, Ustadz kan ini sholat karena Allah, bukannya begitu, karena agama kita mengajarkan, kan jelas bu, istri taat kepada suami bagian dari perintah Allah, dan perkara sunnah menjadi gugur ketika ada permintaan suami. Cik, ibu seperti itu nggak bu? Lagi nonton Ikatan Cinta, bari teker, tiba-tiba suami datang, mah yang kopi, kira atuhnya cat iklan ya. Wah, ibu ini bukan sholat bu, bukan saum, lain ke saum ibu teh, ker nonton, suami datang tiba-tiba. Itulah tugas kita bu, ya bu ya. Jadi ibu, ini sedikit saya bahas tentang orang beriman yang beruntung. Intinya orang beriman itu sifatnya apa bu? Allah prioritas. Allah prioritas. Makanya saya sering dalam kajian bu, selalu ingatkan sama para jamaah, ibu jangan lupa sebelum berangkat kajian minta izin ke suami. Sampai kemarin bu, salah satu majelis kita bahas terkait tentang keluarga yang bahagia yang didudukan surga. Apa itu? Pertanyaan, Ustadz gimana kalau suami itu punya udah kebiasaan buat kopi sendiri Ustadz? Saya jawab enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, mungkin selama ini pernah minta tolong sama ibu nggak pernah mau. Bahkan aku ke karena wanita dosa bu, saya katakan seperti itu. Ya, Nah, jadi bahas suami istri nah ini kan kita bahas tadi Allah prioritas. Ini bagian perintah Allah. Baik bu, sekarang kita bahas tentang calon-calon penghuni surga Firdaus. Kembali bu, surat 23 ayat pertama tadi Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa keberuntungan mereka bu? Lihat bu, izin kita lompat langsung ke ayat 10 dan 11 ya bu ya. Nanti 2-9 kita bahas tetap bu. Mengapa Allah katakan mereka beruntung? Ayat 10 Allah mengatakan alladzina Allah mengatakan apa bu? Punya aja bu. Ulaikal ladzina yarisun, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, kata Allah. Warisan apa yang Allah janjikan bagi orang beriman? Ayat 11, alladzina yarisunal firdaus, merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi jaminan bu, orang beriman tuh akan mendapatkan warisan surga yang tadi kita bahas bu, kata Nabi, surga itu ada 100 tingkatan, yang paling tinggi ya bu, jarak di antara pertingkatan itu ada antara langit dan bumi jaraknya, jauhnya luar biasa, masya Allah. Tapi yang luar biasa lagi, surga Firdaus itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Seperti halnya neraka bu, ada tingkatan-tingkatan, yang paling rendah itu neraka dasar itu jahanam. Ya bu ya. Nah yang paling tinggi di mana atasnya itu arsy-nya Allah, masya Allah. Ya bu ya. Ini sedikit gambaran tentang surga bu. Surga itu sesuatu, maaf nih bu ya, dalamnya bidadari. Tapi maaf, jangan samakan bidadari dunia sama bidadari surga. Ada yang namanya di dalamnya bu, ada susu. Kemudian apa bu, kata Rasulullah, bangunan surga itu terbuat dari emas dan perak. Pasirnya bu, buat semennya itu bu, itu dari permata dan berlian. Masya Allah. Ya, saya jadi ingat pengajian dulu bu di Jakarta bu. Beres pengajian, ibu-ibu sosialita,
arisan nanti berlian serba Allahu Akbar. Jadi kita terobsesi luar biasa, Bu. Bayangin, ini gambaran luar biasa tentang surga, Bu. Bangunannya luar biasa tinggi-tinggi, besar-besar. Kemudian dari emas dan perak, kata Nabi digambarkan, Bu, pasirnya aja itu, Bu, semen-semennya itu, Bu, terbuat dari permata dan berlian. Mau, Bu? Ya udah, usahanya di dunia, kerja kerasnya, Bu. Kemudian sesuatu yang belum pernah terbesikkan dalam pikiran kita, Bu. Sesuatu yang belum pernah dipandang mata, belum pernah terdengar, belum pernah terasa, nggak bisa dibayangkan, Bu, surga itu, Bu. Makanya ibu-ibu dulu mohon maaf, tahun 70-an, maaf saya belum lahir, Bu ya. Tahun 80-an, 1980, mobil yang paling bagus mobil apa, Bu? Lupa Ustadz, oke lah. Tahun 2000. Avanza itu luar biasa, betul nggak, Bu? Ya, tahun 2000-an kita, ya Allah, moga Avanza mah ya Allah, resep pisan, betul, Bu? Ibu, makanya kalau ibu ditanya, seorang syekh, Bu, pernah ditanya oleh dalam pertanyaan, belum ditanya, wahai syekh, nanti di surga kira-kira kau pengen mobil apa? Saya itu menjawab apa? Tidak bisa terbayangkan. Seperti halnya di dunia, Bu, 2000-an itu kita paling senang punya Avanza mungkin, Bu ya. Tapi lihat, Bu, 2020 masih pengen punya Avanza. Lewat Avanza, Bu. Punten, Bu ya. Ini gambar sederhana lah, Bu. Makanya surga nanti nggak bisa terbayangkan nih, Bu. Tidak bisa terbayangkan, Masya Allah. Makanya kerugian terbesar kita, Bu, berlebihan mencintai dunia. Pernah kita bahas dulu, Bu, hati-hati pecinta dunia, kata Allah nih, tidak mungkin masuk surga. Masih ingat Quran surat? Lupa. Surat 79 ayat 37, 38, 39. Di sini Allah mengatakan, Bu, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at surat 79 ayat 37, 38 dan 39. Allah berfirman, barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengutamakan dunia, lebih cinta dunia dibandingkan akhiratnya, Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah neraka. Bukan saya yang ngomong loh, Bu. Tapi ingat, Bu, mohon maaf, bukan berarti habis kajian pulang rumah, Mas, jual rumah. Jangan dijual. Tapi tugas kita bagaimana aset dunia yang kita miliki ini menjadi alat untuk meraih ridhonya Allah. Ini menjadi alat untuk meraih cintanya Allah. Saya luar biasa, Bu, di salah satu di Bandung, salah satu jamaah, Allahu Akbar, dulu beliau ngontrak 3x3, Bu, anak 2. Sekarang Allah takdirkan rezekinya melimpah, hartanya miliaran, Bu, mobilnya belasan, nggak terhitung. Apa hobinya, Bu? Setiap minggu, hampir setiap minggu tuh, Bu, ke rumah yatim piatu, rumah tahfiz Quran, ajak keliling-keliling, mobilnya dibawa semuanya, yuk. Ajak main, Bu, ke Pangalengan, main Flying Fox, anak-anak yatim, Bu. Biar apa tujuannya? Jangan sampai ini mobil nanti di akhirat malah membebankanku. Boleh punya mobil, boleh punya rumah. Makanya yang paling beruntung saat ini punten ya, Bu Santi. Licik Bu Santi mah, Bu. Rencana teh ke masjid kemarin teh. Ustaz, terjadi di masjid, lamun di masjid tebarkah tuh rumah abdi. Strateginya bagus sekali. Intinya apa, Bu? Rumah ini akan dimintai Masya Allah. Jadi, Bu, bikin strateginya luar biasa, Bu. Yang penting rumah, mobil, silakan, Bu. Anak ini harus jadi aset buat meraih surga. Tapi jangan sampai gara-gara dunia kita malah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bu, baik, saya lanjut lagi. Surga itu luar biasa indahnya, Bu. Tapi yang paling indah itu tingkatan yang paling tinggi, surga Firdaus. Baik, kita bahas sekarang. Apa ciri-cirinya? Ada 7. Itu Allah gambarkan dari ayat 1, 2 sampai ayat 9. Ya, Bu ya, ayat 9 itu ciri-cirinya, Bu. Yang pertama kita bahas ayat keduanya. Apa orang-orang beriman yang beruntung tersebut? Yang Allah menjanjikan dia akan mewarisi surga Firdaus. Pertama Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibu, saya pengen nanya, tadi pengen surga Firdaus? Oke, kita bahas satu dulu, Bu. Ciri yang pertama, tadi sholat duha, sholat, nah insya Allah kan udah berlalu. Sholat subuh,
Oke, 2 waktu ini Bu atau tahajud? Di antara 3 waktu tadi Bu, tahajud, subuh dan duha, ada nggak di antara 3 ini kita khusyuk dalam sholat kita? Atau Allahu Akbar, ya Allah ya Rob. Punten ya, mungkin Bu Santi hari ini pengajian, mudah-mudahan Ustaznya dongkap. Aduh pakainya gimana? Ibu-ibu mungkin ya, Allahu Akbar. Kadang mohon maaf, banyak orang yang kehilangan barang nemunya dalam sholat. Tuh kan, iya betul jenengan kan tuh. Ibu mengalami nyari kunci motor, kunci mobil di mana ini? Nggak nemu-nemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat halawil lah. Allahu Akbar. Lagi sholat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kunci mobil di mananya? Bahkan ada seorang desainer Bu mendesain dalam sholat. Bingung, desain teh, wah nggak temu-temu, tiba-tiba waktu sholat masuk, sholat halawil lah dalam sholat. Tadi Ibu Susi pesen baju, kerana nu tipis nih ini. Allahu Akbar, ruku Bu, kancingna nu alit nu gedenya. Oh, Sami Allahu liman hamidah, lengan panjang lengan pendeknya. Bayangin Bu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, ambil pulpen, ambil kertas, beres ngadesainna. Subhanallah. Ini khusyuk nggak kira-kira Bu? Iya. Padahal sholat yang seperti ini diancam oleh Allah. Surat apa Bu? Al-Ma'un. Coba kita lihat Bu ya. Izin saya bahas tentang sholat. Ibu Santi dan semuanya mohon maaf, ini kayaknya nggak 1 kali pertemuan loh Bu. Nggak apa-apa Bu ya? Karena banyak pembahasannya. Ya, izin kita bahas tentang sholat dulu Bu. Di sini karena Allah mengatakan ciri-ciri orang beriman yang beruntung yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Baik, surat Al-Ma'un itu surat yang ke 107 Bu. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Quran surat 107 ayat 4 dan ayat 5. Awal ayatnya ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Siapa yang hafal artinya Bu? Oke, enggak apa-apa kita bahas. Kita enggak bahas semuanya Bu ya. Tapi kita bahas ayat 4 dan ayat 5 terkait dengan sholat tadi Bu. Fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah. Maka kecelakaan bagi orang yang mendirikan. Waduh Bu, melihat ayat 4 ini sudah barang tentu kita bingung bin galau Bu. Gelisah harusnya kita Bu, khawatir. Kenapa? Ninggalin sholat neraka sakor. Ya Bu ya, masalah kakum fi sakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Karena dulu kami di dunia adalah termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, termasuk dosa besar. Tapi mendirikan sholat celaka kata Allah. Betul nggak Bu? Tapi alhamdulillah Allah jelaskan Bu, sholat seperti apa yang celaka? Ayat kelimanya Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini Bu, maksudnya apa? Dalam sholat itu dia nggak menghadirkan Allah. Makanya kalau kita lihat Bu dalam satu hadis Rasul menggambarkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab kepada setiap hamba itu di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kata Nabi Bu, maka seluruh amalan akan terhitung baik, terhisab baik. Tapi sebaliknya kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya buruk. Pertanyaannya Bu, maaf, kumaha lamun teu sholat? Kalau sholatnya baik, seluruh amalan baik, kata Nabi. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalan buruk. Pertanyaannya, kumaha nu teu sholat? Jawabannya cuma satu Bu, qomo.
Komo apa arti komo teh Bu? Apalagi. Ya Bu ya. Makanya ada orang mengatakan, nggak apa di sholat menanti, nggak apa-apa, nggak ada waktu, yang penting mah hati heula. Enggak Bu. Orang yang baik sholatnya itu cerminan hatinya atau maaf nih perkara hijab. Ah Ustadz, hijab mana nanti aja, yang penting hatinya dihijab dulu. Aduh Bu, ketika kita nutup aurat itu cerminan kumaha hatena sebenarnya. Tapi Ustadz ada orang yang dihijab tapi berburuk sikapnya, masih kosok ngomongkeun batur, aya teh Bu? Tuh, tanya ayah jawabannya seueur kene teh naon lah. Ya Bu ya. Dihijab nutup aurat tapi kok masih sering bohong. Bukan berarti Bu mohon maaf ketika tidak dihijab itu juga baik, tidak. Tapi ketika dihijab ini cerminan hati kita mulai baik. Ini penting Bu ya, poin penting nih. Baik, sedikit saya gambarkan Bu. Berarti maksud hadis Nabi tadi Bu, sholat itu dibagi dua secara kualitas. Pertama kualitas yang baik, yang kedua kualitas yang buruk. Kita bahas buruk dulu Bu ya. Di antaranya Bu tadi Bu, Allah melaknat, mencela, memberikan peringatan celaka orang yang mendirikan sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan Bu, maaf, anna rajula la yusalli sitina sanah. Di akhirat nanti Bu, ada seorang laki-laki kata Allah, dulu di dunia dia sudah sholat 60 tahun lamanya. Maksudnya Bu, dia ahli sujud, nggak pernah ninggalin sholat. Tapi yang jadi masalah Bu, kata Nabi, la tuqbala sholatahu, tak satu pun sholatnya diterima. Bayangin Bu, rajin sholat tapi tidak satu pun sholatnya apa penyebabnya? Kata Nabi, la'alla yutimmu ruku'a wala sujuda. Bisa jadi penyebabnya Bu, rukukna benar, sujudnya yang enggak benar. Atau sujudnya sempurna, rukukna itu tidak. Allah Bu, rugi nggak kira-kira Bu orang seperti ini Bu? Berarti Bu melihat hadis ini sudah barang tentu harus kita takut Bu. Apa ketakutan yang ada dalam diri kita? Ya Allah, jangan sampai aku termasuk hamba yang tak. Ini Bu, hati-hati Bu. Nabi yang mengatakan ada hamba Allah, dia sudah sholat 60 tahun namanya. Mungkin tahajud pun tak pernah dia tinggalkan, tapi hanya gara-gara gerakan sholatnya tidak benar, tak diterima sholatnya Bu. Makanya Bu, kalau sholat itu jangan ikuti gerakan ustadz, tapi gerakan Rasul. Makanya pastikan itu ustadz sesuai tuntunan Rasul. Karena pernah satu waktu Bu, seorang pemuda sholat di Masjid Nabawi, beres sholat Rasulullah menepuk pundaknya. Beres sholat Bu, dan Rasul mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Kaget ini orang. Perasaan baru beres, tapi kata Nabi kamu belum sholat. Diulangi sholatnya Bu, 2 kali beres assalamualaikum, lagi-lagi Nabi menepuk pundaknya Bu, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Kaget lagi Bu, diulangi ketiga kalinya, dan selesai sholat untuk ketiga kalinya Nabi lagi-lagi menepuk pundaknya berkata sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu karena kamu belum. Apa jawaban pemuda ini Bu? Ya Rasulullah, tidaklah sesuatu yang sholat terakhir tadi itu yang paling baik ya Rasul, yang paling bagus aku sholat tadi ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mencontohkan Bu, dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian diakhiri dengan ucapan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku. Bukan karena kiai ajengan, tidak Bu, tapi Rasulullah patokannya. Bayangkan Bu, ini hamba Allah sholat, sahabat ini sholat, tapi dikatakan kamu belum sholat. Apalagi kita yang nggak hidup di zaman Makanya pastikan guru kita, guru yang betul-betul sumbernya dari. Ini poin penting Bu ya. Hati-hati loh Bu, karena banyak orang nanti menyesal di akhirat nanti. Pernah kita bahas dulu Bu, surat 25, 27, 28, 29 Bu ya. Surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29 terkait seseorang yang ternyata menjadikan teman dekatnya itu Bu, ini bisa jadi guru ngajinya atau enggak orang-orang yang dekat dengan dirinya yang telah menyesatkannya dari Al-Qur'an. Ya, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Di akhirat nanti kata Allah Bu, orang-orang zalim menggigit dari mereka. Gigit jari itu tandanya apa Bu? Menyesal kaduhung. Oh sama aja Bu ya.
Dan dia berkata, alangkah menyesalnya diriku, mengapa dulu ketika di dunia aku tidak mengikuti jalan Rasul. Ayat 28, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakalah diriku, aduh kaduhung deui saya teh mengapa dulu di dunia menjadikan fulan sebagai sahabat karibku. Mengapa saya katakan ini guru, Bu? Karena ayat 29 kedekatannya sama si fulan ini, ayat 29 dikatakan laqad adallani an dzikri ba'da izja'ani. Karena si fulan ini telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, padahal Quran telah datang kepadaku. Perintah Quran ikuti Rasulullah. Kita mah enggak. Ustaz, kan ini mah ustaznya jamaahnya banyak. Oh. Karena kita sering kali, Bu, beranggapan benar itu kalau jamaahnya padahal tidak, Bu. Surat 6 116 ancaman, Bu. Kata Allah tentang banyaknya jamaah itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surat 6 Al-An'am 116 Allah berfirman, jika kalian mengikuti kebiasaan kebanyakan golongan di antara kalian, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi, Bu, tolak ukur kebenaran bukan dari jamaah, tapi penyampaian dalam kajian tersebut, majelis tersebut, Quran dan hadis atau tidak. Karena banyak sekarang, Bu, ini amalan ajengan A, ini amalan guru B, tarik lurus ke belakang ke zaman dulu, Rasul tidak pernah mencontohkan, subhanallah. Ini, Bu, mereka termasuk orang gigit jari, subhanallah. Ya, Bu, ya. Ini, Bu, baik, kembali lagi, Bu, masalah sholat, gerakan, Bu, penting sekali. Ya, penting sekali masalah sholat. Kemudian terkait sholat juga, Bu, kata Rasulullah, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Seburuk-buruknya pencuri, kata Nabi, Bu, orang yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang lagi sholat sedang mencuri? Yaitu orang-orang yang gerakannya seperti ayam sedang mematok. Ayam kalau lagi makan gimana, Bu? Allahu Akbar, waladhdallin amin, Allahu Akbar, bismillah. Bahkan di Indonesia, Bu, memecahkan rekor, Bu, ya, sholat tarawih 23 rakaat 6 menit, Bu, ya, 7 menit. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanyalah, ini kebiasaan kami. Subhanallah. Seakan-akan itu satu kebaikan. Padahal, Bu, di antara rukun sholat itu adalah ya, orang yang sedang cepat sholat pasti senang, Bu. Betul nggak, Bu? Karena biasanya kan gitu. Ustadz yang jadi imam panjang bacanya di blacklist. Allahu waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Biasanya, Bu, ya. Pas bagian amma yatasaalun. Biasanya nun di juru kode cik atulah Ustaz. Itu tarawih 11 rakaat an-naba deui. Padahal Allahu Akbar. Ayat alhamdulillah. Kadang gitu, Bu. Iza jaa nasrullahi wal fath, senyum. 3 ayat apal saya ge. 3 ayat cenah, Bu. Emang isukna imam deui ustadna, Bu. Iza jaa kamari akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Nu mana ye cenah. Aduh. Jadi, Bu, ketika dia hafal ayat, makanya, Bu, mohon maaf. Kadang gitu, Bu. Bahkan saya pernah mengalami satu kasus kejadian, Bu, ya, di Bandung. Taraweh, maaf, Bu, ya. Kan sepak bola Liga Indonesia itu kan dipindah jadi malam, Bu. Saya baru datang sholat tahiyatul masjid. Sholat qobliyah, Bu, ketika itu beres azan, DKM nyamperin, Ustaz Abu Kaila, oh ya. Ustaz suka bola? Oh, mohon, Pak. Oh, Omat Persib. Oh. Cenah imam, Bu. Omat Persib. Oke. Kode, Bu, kode. Cing nu pondok cenah. Jadi imam rakaat pertama, Bu, saya baca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Rakaat kedua Al-Adiyat wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Sampai selesai, beres-beres salat samperin, Bu. Ustaz tong hilap Persib. Ngasih kode seakan-akan tadi teh panjang, Ustaz. Makanya, Bu, pernah satu pertanyaan di kita kajian rutin juga bersama pensiunan TNI, Bu, di Bandung ada khusus itu pertemuan luar biasa, baik juga yang hadir.
Bertanya, Ustadz, tolak ukur panjang sedang pendek bacaan itu segimana? Saya balik nanya, Pak, maaf sebelumnya, Bapak nanya di zaman Rasulullah atau zaman kita? Kalau di zaman kita, azal-zalah teh panjang cenah. Kalau zaman Nabi Bu panjang itu, ya, Nabi aja salat malam teh Bu berapa rakaat pertama itu 4 juz lebih. Rakaat pertama loh Bu. Sahabat ikut sholat bareng Nabi Bu. Kita kan Bu Al-Baqarah Bu ya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul biasana Allahu Akbar biasana. Nabi lanjut ayat 6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Terus Bu, ini sahabat sampai Nabi Bu, sampai ternyata Nabi sampai membaca akhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal kafirin. Mungkin Bu sahabat yes kedendai ruku, ternyata lanjut surat Ali Imran Bu. Eta pertama Bu. Namun di Indonesia maka semua Bu ya, tapi di daerah kita Bu azal-zalah teh pan. Masyaallah. Lanjut Nabi Bu. Ali Imran tamat masuk ke An-Nisa. Masya Allah. Terus bayangin Bu surat Nabi Bu. Makanya tadi kita bahas orang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah. Ibu kalau jumpa dengan orang yang dicintai, kira-kira pengen lama-lamaan jumpa atau cepat-cepat pisah? Bu, gimana perasaan Ibu? Kangen rindu berat sama anak sama suami Ibu, dinas keluar kota, tiba-tiba pulang, pas ketemu tiba-tiba, maaf ya aku harus pergi lagi. Sedih nggak Bu? Sedih. Orang beriman seperti itu Bu. Ketika diimami, imamna kul huwallahu ahad. Aduh. Kan sholatnya perjumpaan dengan Allah. Seperti halnya Bu kalau kita ke tanah suci Bu, Masya Allah, bayangin Bu, tiba-tiba kumpul Ibu umat, nanti malam kita tawaf wada ya. Ada yang bahagia, yes, isuk balik, makan rendang deh, makan wah. Tapi orang beriman mah, ya Allah, ngestereh ya Allah, tidak terasa. Kan tadi Allah mengatakan orang beriman sangat besar cinta mereka kepada. Makanya orang beriman ketika ngaji baca Quran, ibaratnya Bu, ketika dia baca WA mungkin senyum-senyum sendiri Bu. Jauh dari suaminya, sayang sudah makan belum? Aduh, senang pisan. Orang beriman demen baca Quran. Yang enggak beriman, auzubillah. Karek taut ke saheulai deui. Shadaqallahul azim. Kedailah. Orang beriman enggak Bu? Cinta mereka kepada Allah itu besarnya luar biasa. Terlebih dalam sholat. Maaf Ibu, bukan berarti sholatnya baca yang panjang-panjang, tidak. Pada satu kasus Bu, ada seorang imam, sholatnya Bu, seorang hafiz Quran, hafiz 30 juz, mun sholat yang dizaharkan, subuh, maghrib, isya, teh Bu, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bener, hafiz Quran Bu. Dibawa, diadu kepada khalifah ketika itu ya, atau Rasulullah ketika itu, saya lupa lagi kisahnya Bu, apakah di zaman Rasulullah atau khalifah, dicurhatin lah, ya Rasulullah ini kemana? Wahai khalifah ini gimana ini? Ini hafiz 30 juz, tapi unggal sholat mun dizaharkan teh al-ikhlas deui. Penasaran bertanya, wahai Syekh, kok kamu baca al-ikhlas terus? Apa jawabannya? Apakah salah kalau aku sangat suka terhadap surat ini karena makna kandungan di dalamnya? Karena suka Bu kandungan di dalam. Lamun orang al-ikhlas teh bakatku pondok. Nah ini Bu, poin penting Bu ya, sholatnya kudu khusyuk Bu. Ingat, hati-hati Bu, kita berlindung dari sholat yang tidak khusyuk. Dan juga hati-hati terkait sholat Bu,
orang-orang munafik juga sholat. Tapi bedanya orang munafik tidak khusyuk, Bu. Sholat nate malas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat 142. Coba kita lihat, Bu. Surat 4 An-Nisa ayat 142. Halaman tahu? Surat 4 ayat 142. Halaman 101. Alhamdulillah. Surat 4 ayat 142. Ini Allah gambarkan di sini, Bu, tentang gambaran orang munafik dalam perihal sholatnya, Bu, ya. Padahal kan Allah sudah mengancam orang munafik itu berada di dasar api neraka. Ya, Bu, ayatnya 145-nya, Bu, ya. 3 ayat di bawahnya itu gambar orang munafik di dasar api neraka. 142-nya ini terkait gambaran sifat atau karakter sholatnya orang munafik. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Baik, Ibu-ibu dirahmati Allah. Di sini Allah berfirman, Bu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadihum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, mereka hendak menipu Allah. Maksudnya apa, Bu? Bagaimana penipuan orang munafik kepada Allah? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada orang baru dia berbuat baik, ya, jadi dia bukan karena Allah, Bu. Jadi kebaikan yang mereka kerjakan itu berharap dipuji, biar diomongkan kebaikannya. Kalau nggak ada orang, kedailah, nggak usah sahayu. Subhanallah, Bu. Hati-hati, Bu. Tapi Allah menegaskan wa huwa khadi'uhum, tapi Allah yang tipu mereka. Bagaimana penipuan Allah terhadap orang munafik? Tak satu pun kebaikan mereka itu bernilai pahala. Ketika mereka berharap dipuji, ada yang muji, itu mereka inginkan. Kalau enggak ada, ya udah, pahala enggak dapet tuh. Ya, makanya ada satu kasus, Kang, alhamdulillah enak ke masjid, mohon ayam mitoha. Ini gambaran, Bu, ke masjid bukan karena Allah. Karena hakikatnya orang munafik itu, Bu, ayat 143-nya Allah kita lihat, Bu, muzabzabina baina zalik. Hati mereka itu, Bu, galau. Beriman enggak, kafir enggak. Ini, Bu, ya, subhanallah. Jadi kalau orang beriman, ada orang enggak ada orang, tetap berbuat baik. Sedekah, ngaji, salat. Ada orang, ya karena Allah, tiba-tiba dipuji, itu bonus dari Allah, bukan target saya. Kalau ada yang muji, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini dari Allah. Tetap dia ingat Allah. Ya orang beriman, tapi orang munafik tidak. Mereka hendak menipu Allah dengan kebaikan yang mereka kerjakan, tapi Allah tipu mereka. Tak satu pun kebaikan mereka bernilai pahala. Pernah saya sampaikan di sini, Bu, bahkan Rasulullah mengatakan tentang 3 kelompok orang, 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Ternyata bukan orang kafir, kata Nabi, tapi orang munafik, Bu. Pertama orang yang rajin berdakwah, rajin ngaji, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga orang yang mati di jalan Allah, mati syahid, Bu. Tapi apa yang terjadi, Bu? 3-tiganya menjadi korek api neraka. Gambaran sederhana seperti itu, Bu. Orang yang pertama kali masuk neraka. Apa penyebabnya? Ya, dia ngaji bukan karena Allah, ingin dipuji. Dia berdakwah bukan karena Allah, biar dipanggil ustadz, kiai, ajengan, subhanallah, Bu.
Yang kedua, apa itu Bu? Orang yang ahli sedekah. Sama Bu, dia bersedekah biar dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Tapi karena Allah niatnya Bu, semuanya tertolak, akhirnya mereka menjadi orang yang pertama kali masuk. Subhanallah. Capek nggak mikir Bu? Rugi nggak Bu? Waduh. Auzubillah. Nah kemudian Allah mengatakan Bu tentang salat orang munafik, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka orang-orang munafik hendak mendirikan salat, kata Allah Bu, salatnya malasan. Ibu, dulu kita pernah sekolah Bu ya. Siswa itu kan dibagi dua. Ada siswa rajin, ada siswa malas. Kalau siswa rajin Bu, masuk jam 7 pagi. Jam berapa dia ke sekolahnya Bu? Jam 6. Kalau siswa malas? Setengah 8. Itu pengalaman ya? Bu, kalau siswa rajin, guru menerangkan, dia fokus memperhatikan. Kalau siswa malas, kalau ngobrol lamun teh izin kah? Nggak yakin izin ke kantin, mal mungkin pasti izin ke cai, tapi ke kantin. Ini gambar sederhana Bu, enggak fokus, malas. Dan lihat Bu, Allah katakan yuraunan nas. Mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Kalau banyakan orang baru dia sholatnya rajin Bu. Yang tadi saya sampaikan Bu, kenapa ke masjid? Ayo mitoha, cina. Wah, karena mitoha. Biasanya kan Bu kalau sholatnya Bu, formasinya kan Power Ranger. Kan limaan, subuh teh Bu. Tapi yakin deh Bu, lamun Pak Bupati sholat di masjid, kita Bu, RT, RW, lurah, camat, wah hadir dah Bu. Betul dah Bu? Subhanallah. Ini Bu, ingin dilihat manusia. Dan Allah gambarkan Bu di akhir ayatnya, wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Apa maksudnya Bu? Zikir mereka cuman di lisan saja. Allahu Akbar. Dikit aja ingat ya Bu. Hati mereka nggak ingat Allah. Dan bisa jadi tadi Bu, Allahu Akbar lagi sholatnya mikirin dunia. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah Bu dari sifat sholat seperti ini. Baik, sekarang kita masuk Bu. Yang pertama tadi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ustadz, Akang, maaf. Terus bagaimana untuk meraih kekhusyuan dalam sholat? Siapa yang pengen sholat khusyuk angkat tangan? Bu, kira-kira sholat khusyuk teh susah atau sulit? Susah atau sulit? Sulit Bu ya, nggak susah Bu ya? Sulit, Ustaz nggak susah sih, tapi sulit. Sulit dan juga susah. Betul nggak Bu? Merasakan? Baik, mau tahu Bu kunci meraih sholat khusyuk? Mau tahu? Baik, setelah yang satu ini. Izin Bu sebentar. Baik, coba kita lihat Bu, ini kunci dari Allah Bu ya. Quran surat kedua ayat 45 dan 46. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Kalau ibu-ibu masih ingat dulu pernah kita bahas khusus Bu satu. Bahkan kalau nggak salah sampai 2 kali pertemuan nih Bu ya, meraih kebahagiaan dalam sholat. Itu juga kalau masih ingat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Dan ini Bu, jawaban ibu tadi susah atau sulit? Ternyata itu tidak, itu hal yang benar kata Allah Bu ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Halaman berapa Bu? Maaf yang sudah jumpa. Halaman 7, sebelah kanan posisinya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim.
alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, di sini Allah berfirman, Bu, wasta'inu, dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan dua cara, kata Allah. Bis-sabr was-shalah, dengan sabar dan juga salat. Lihat, Bu, di ujung ayatnya Allah sendiri menegaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya kata Allah, Bu, salat itu sangatlah sulit, berat, susah, kecuali bagi yang khusyuk. Berarti, Bu, bagi orang yang khusyuk, salat itu ringan, mudah. Betul nggak, Bu? Dan lagi-lagi, Bu, ini terkait cinta loh, Bu. Cinta. Semakin besar cinta kita kepada Allah, maka seruan Allah akan semakin ringan kita lakukan. Betul nggak, Bu? Hal sangat sederhana, Bu. Mohon maaf, ketika saya ini, contoh, Bu, ya, ini ada akhwat, udah cantik, gelis, beautiful lagi, Bu. Sama-sama aja padahal, Bu, ya. Saya pengen mendapatkan cintanya dia, Bu. Saya ingin mengatakan saya cinta padamu. Saya kirimlah, Bu, teman saya, Kang, tolong bantu saya dong, Kang. Cari tahu apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Teman saya, Bu, cari informasi, Kang Bobi, Abu Kailah, ternyata akhwat ini dia suka jus jeruk, nggak suka jus mangga, contoh, Bu. Apa yang saya katakan? Allah, saya kan sukanya jus mangga, nggak suka jus jeruk. Kebalikannya, Bu, dia suka jus jeruk, nggak suka jus mangga. Saya suka jus mangga, nggak suka jus jeruk. Kira-kira cocok nggak, Bu? Satu waktu saya jalan bareng sama akhwat ini, teh, hareudangnya, saya traktir minum ya ke tukang jus. Saya ngomong, Bu, tolong dong jus mangga, jangan jus jeruk ya, saya nggak suka. Terdengar sama akhwat ini, Bu, yang mana dia suka jus jeruk, nggak suka jus. Bagaimana perasaannya, Bu? Ilfil, Bu, terasa jus jeruk. Tapi sebaliknya, Bu, ketika saya berupaya keras menyukai apa yang dia suka, suka jus, belajar suka jus jeruk, menghindari jus mangga. Pas lagi jalan bareng, teh, saya traktir minum ya, Pak, Kang, tolong dong jus jeruk ya, jangan jus mangga, saya mah nggak suka. Terdengar sama akhwat ini, kira-kira bagaimana responnya? Allah, dia suka apa yang saya suka. Apakah ini yang namanya? Ini, Bu, gambaran sederhana, Bu. Orang beriman ringan sholat, karena sholat ini satu kebutuhan. Seperti halnya lapar, Bu, ada makanan nggak, Bu? Butuh segera mencarinya. Tapi yang tidak beriman, jadi, Bu, orang munafik, Allahu Akbar, nangis azan deunya, wah, udah bahagia. Orang beriman demen, Bu, yang dia ketahui sehari itu ada 5 waktu yang paling dia tunggu. Apa itu, Bu? Panggilan Allah, perjumpaan dengan Allah. Orang beriman ringan. Tapi, Bu, Allah mengatakan tadi illa 'alal khashiin. Salat itu sulit, berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang bisa salat khusyuk tadi, Bu? Tadi kita bahas 23 ayat 1 dan 2. Orang yang beriman, yang cinta mereka itu besar kepada Allah. Tapi lihat, Bu, ayat 46-nya Allah menggambarkan ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat 46 Allah mengatakan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin akan mereka berjumpa dengan Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka pasti akan berjumpa dengan. Berarti ini gambaran orang beriman, orang kafir, orang munafik, Bu. Orang beriman pastinya mereka meyakini perjumpaan dengan Allah. Makanya mereka terus berbuat kebaikan. Kenapa? Akan berjumpa sama Allah soalnya. Tapi orang kafir apalagi? Beda keyakinan. Orang munafik casingnya doang, Bu. Casingnya doang bagus, hatinya buruk atau busuk, subhanallah. Yang yakin kematian, Bu. Makanya kunci pertama ingin sholat khusyuk, Bu, zikrul maut.
ingat mati. Jangankan dalam sholat bu, di luar sholat aja zikrul maut bagian dari ibadah. Habis zuhur jam 1 nanti bu, ibu lagi merenung, ya Allah ini banyak kasus meninggal dunia ini. Ya bu ya, 2 minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu bu ya, di Balikpapan kalau nggak salah bu, yang orang lagi di perapatan jalan tiba-tiba truk bu ya, remnya blong. Padahal itu maaf bu ya, yang meninggal kan langsung di tempat itu 5 orang. Mungkin mereka diantara mereka sama seperti kita bu, berpikiran yes sebentar lagi mau meeting, sebentar ini mungkin diantara mereka ada yang pengen beli makan buat keluarga, diantara mereka ada yang pengen dan sebagainya. Masya Allah bu, kan kita nggak tahu tentang kematian bu. Kita berpikir ya Allah kapan aku mati ya, dan seandainya aku mati saat ini ya Allah ampun ya Allah belum siap perbakalanku. Nah untuk ngomong gini aja bu, mikir mati aja bu, ini ibadah terhitungnya bu. Maka dalam kesendirian tuh hadirkan akhirat bu. Ya Allah ya Rob, ibuku sudah tidak ada, ayahku sudah tidak ada. Kalau aku meninggal juga, kira-kira jumpa nggak di akhirat nanti bersamanya ya? Ya Allah, aku tahu ibuku jauh dari ketaatan dulu beribadah kepadamu. Ayahku ya Allah KTP-nya doang Islam. Ya Allah aku masih hidup. Mudah-mudahan sisa umurku ini adalah sebagai aset terbaik buat mereka ya Allah untuk masuk ke dalam surga. Oh ini ibadah loh bu. Mikirin diri bagaimana tentang kematian. Karena kita mengiyakan kan bu, ya Allah kalau sekarang mati kita mengakui dosa kita banyaknya luar biasa. Padahal bu maaf ketika nanti di akhirat nanti ada yaumul mizan. Ini pernah kita bahas juga bu, tentang kehidupan setelah kematian. Kan banyak bu ya, ingat bu ya, perjalanan yang paling panjang itu adalah hidup setelah mati. Dunia masih sebentar bu. Ya, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dikumpulkan semuanya. Ada sirat, luar biasa bu. Sebagian ulama ada menggambarkan sirat itu lebih tipis daripada selai rambut. Gambaran ulama bu ya, secara ini bu ya. Perjalanannya luar biasa, ada yang cepat kilat. Ini ahli ibadah, Allahu Akbar. Kita yang mengakui banyak dosa, ada yang pelan sekali. Di mana sirat ini kata Nabi itu ada kail-kail bu, yang siap mengail, tergantung amal masing-masing deh, gitu bu. Kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan, hari timbangan. Di mana kata Allah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinu, barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat ditimbangnya bu daripada keburukannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia hidup akan dalam keadaan puas, ridho, masuk surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ternyata dosanya bu lebih berat daripada pahalanya, fa ummuhu hawiyah. Aduh ya Allah. Kita mikir bu, ya Allah, ini nangis kita, ya Allah kumaha, ini gimana? Pahalanya besar bu. Terhitung ibadah daripada nonton ikatan. Beneran bu, saya mah. Minimalisir deh bu ya perkara seperti itu bu. Nonton perkara mubah dibolehin nonton bu, tapi nonton cenderungnya berpotensi maksiat, mungkin nggak bu? Mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Jumpa sama ibu A, bu nonton ke kamar ibu, Picasso bulannya bu situ, kadang ngomongin batur bu, subhanallah. Jadi bu, nanti kita bahas insyaallah bu pertemuan selanjutnya bu ya tentang sifat orang beriman, walazinahum anil lagwi mu'ridun, yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah sekarang bu ya karena waktu itu terbatas, izin bu, intinya ingat mati. Ya, ingat mati. Makanya bu kalau kita ingat kematian bu, bagusnya bagaimana? Sederhana bu, ingin sholatnya khusyuk, mulai saat ini planningkan, buat perencanaan 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum azan, stop aktivitas duniawi. Bisa enggak bu? Bisa. Tapi yang buat nggak bisa tuh ini bu. Ini jahat loh bu. Punten bu ya, saya katakan ini jahat bu. Ini jahatnya luar biasa. Bahkan lagi ngaji, saya sarankan jangan pakai handphone bu kalau lagi ngaji. Punten, Ustaz, saya ada mushafnya bu ya. Ini biar mempermudah, bantu aja. Izin. Kenapa bu? Sok lagi ngaji kalau pakai Quran mah nikmat pisan. Apalagi kalau jauh dari handphone, betul nggak bu? Tapi kalau ngaji pakai handphone, bu, target bu, tabarakalladzi biyadihil mulk. Wah, sekedap. Oh, WA. Rame di grup. Haji ngan subrahan. WA na, aduh subhanallah. Jadi bu, boleh ngaji pakai boleh nggak bu? Boleh. Tapi afdolnya lebih baiknya pakai mushaf. Ya bu ya.
Ini poin penting Bu, karena ini cukup jahat. Makanya 15 menit kalau bisa Bu, ini jauhkan dari diri kita. Kalau perlu matikan. Ya Bu ya, karena ini jahatnya luar biasa. Bahkan banyak orang Bu yang awalnya khusyuk dalam sholat, tiba-tiba apalagi punten ya, tempat sujudnya ada handphone Bu. Bagi sholat tiba-tiba training nyala, aduh, pikiran sudah mulai, wah WA sahaya. Ya, udah ngehadirin dunia Bu, sebelum sholat mikirin dunia, kebayang nggak Bu? Allahu Akbar, sholat kita mikirin, nah hanya si Cece can ngabales kene ya, oh udah teh Bu, beres sholat langsung handphone, Cece kumaha kabarna, aduh, handphone Bu cukup jahat Bu, tapi nggak selamanya Bu ya, tergantung diri kita. Makanya bagaimana perencanaannya Bu, 10-15 menit stop aktivitas duniawi kalau bisa Bu, kecuali suami Bu ya, suami belum pulang, masakan prioritas itu Bu, tetapi Bu ya, ada toleransi waktu. Tapi kalau bisa itu Bu, ingin nikmat sholat jauhi, kemudian sebelum sholat fokus dengan akhirat. Makanya Bu, bayangkan bagaimana, anggap ini sujud terakhir kita Bu, bayangkan ini sholat terakhir ya. Kalau pengen ibadah maksimal, bayangkan kematian. Khusyuk itu nggak hanya dalam sholat Bu, dalam seluruh ibadah kita perlu khusyuk. Contoh sedekah Bu. Bu, mohon maaf kalau saat ini Bu kenceleng lewat di hadapan kita Bu, ada uang bukan dompet 100.000, 50.000, 20.000, punten maaf. Biasanya berapa yang kita sedekahkan? Meni kompak 20.000. Tapi Bu, kalau bayangkan setelah kenceleng lewat mati, buka dompet ayat 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, seberapa sedekahkan? Semua. Ingin maksimal ibadah Bu, zikrul maut, hadirkan kematian Bu, beneran Bu. Ya, karena dengan ingat matilah Bu, kita merasa dekat dengan betul nggak Bu? Halo, betul? Ya, ini yang pertama Bu, ingin khusyuk, zikrul maut harus kencang. Kemudian kedua Bu, apa itu Bu? Mohon maaf, ini poin penting juga Bu. Kita harus sadar ketika sholat kita menghadap siapa. Ya Bu ya, ketika sholat menghadap siapa? Ibu, ini seandainya Ibu mohon maaf diundang satu majelis salim Raudatul Jannah Garut, diundang sama Bapak Presiden Bu. Hari Ahad diundang ke istana. Oh, seneng Bu ya. Mungkin diantara kita, Bu, saragam samikeun. Wah. Masih aya waktu. Ibu ame sami alas kakina ti saya sepatuna. Nomor sabaraha Bu? Wah, saking bahagianya Bu. Ada pengusaha hotel, Bu, penginapan dari saya punya hotel. Saking senangnya Bu, seragam semuanya. Sampai di ruang istana Bu, ruang istana apa yang terjadi Bu? Kita lihat Bu, ada lukisan indah. Lihat di meja Bapak Presiden ada yang indah, bagus-bagus Bu. Datang Presiden Bu, ayo ibu-ibu silakan, gimana kabarnya? Tadi waro Bu, Pak Presiden ngomong. Kita ngomong, Bu, itu bagus. Pak Presiden ngomong, ayo Bu, gimana kabarnya? Tadi waro Bu. Bu, lihat itu, wah, pulpennya masih gana mahal eta. Wah. Ternyata Presiden dari depan nggak diwaro. Nggak diwaro teh apa sih bahasa Indonesia teh Bu? Nggak dianggap, dicuekin. Kalau Ibu jadi Presiden, apa yang Ibu lakukan? Panggil sekretaris, suruh pulang semuanya, blacklist, nggak boleh jumpa saya lagi, betul nggak Bu? Untung Allah nggak bukan presiden Bu. Betul nggak Bu? Berapa sering kita menghadap Allah Bu, Masya Allah, pikiran kita masih ingat sama dunia. Berapa sering Bu, pas lagi sholat kita masih mikirin anak kita, masih mikirin suami, masih mikirin bisnis, masih mikirin pekerjaan. Ya Allah Bu, berapa sering ini kita alami Bu? Betul nggak Bu? Untung Allah bukan seperti presiden tadi Bu. Kebayang kalau kata Allah, kira-kira siapa yang dipanggil sama Allah Bu? Ciklah, jangan sampai dia jumpa sama saya lagi. Malakul maut, malaikat. Tapi Allah Bu, terus ketika kita tidak baik zuhur nanti, kata Allah Pak, tenanglah, mungkin masih ada asar nanti, mudah-mudahan hambaku ini terus bisa memperbaiki. Akhirnya apa yang terjadi? Allah sibukkan kita Bu dengan masalah-masalah. Mudah-mudahan dengan banyak masalah ini hambaku nanti asar ketika dia sholat khusyuk kepadaku. Pas asar
Atau sebaliknya Bu, kata Allah apa? Wah mungkin karena belum larisan nih bisnisnya, aku kasih ini orderan buat dia 100 juta hari ini, mudah-mudahan nanti asal khusyuk bersyukur kepadaku. Nah pas asal teh masih ya, Bu, makanya yang kedua Bu, kita harus sadar ketika sholat menghadap siapa. Ini bukan presiden Bu, tapi kita menghadap Allah, menciptakan alam semesta Bu. Allah yang kasih kita mata untuk bisa melihat keindahan dunia ini Bu. Allah yang telah menakdirkan suami kita yang baik, ramah kepada kita Bu. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita anak cucu yang lucu-lucu yang baik-baik sehingga kita sayang kepada mereka Bu. Aduh. Dan lagi-lagi Bu, makanya kemarin kita bahas 2 minggu yang lalu Bu ya, Samudra Al-Fatihah Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Harusnya malu ya Allah. Kenapa malu? Banyak sekali kenikmatan yang sudah Allah kasih, tapi kita merasa itu karena saya, itu karena saya. Ar-Rahmanir Rahim. Aduh Bu, Bu ini mata dari siapa Bu? Nikmat enggak Bu? Coba mohon maaf bisa merem enggak Bu? Tutup matanya semuanya Bu, punten. Tutup matanya Bu. Berapa lama kuat kira-kira Bu kita menutup mata? Berapa lama Bu? Allah keadaan keunggil, white Bu, gelap terus Bu. Kira-kira 1 jam kuat nggak Bu? Bukan tidur ya, dalam keadaan kita beraktivitas tapi nggak bisa melihat. 1 hari Bu? Seminggu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Ini baru mata loh Bu. Allahu Akbar. Belum kehadiran cucu. Ini maaf ya, udah punya cucu semuanya Bu ya? Oh belum Bu ya. Yang punya anak mohon maaf Bu. Seneng nggak punya anak Bu? Senang. Dikasih sakit anak Bu gimana Bu? Seminggu Bu gimana Bu? Sebulan gimana Bu? Allahu Akbar. Syukur nggak sama Allah Bu? Harusnya bersyukur. Ini Bu yang kedua, sekali lagi Bu, kita harus menyadari kita berhadapan di hadapan siapa Bu. Ini belum takbiratul ihram sudah nangis mungkin kita Bu. Ya Allah ya Rabb, bisa berdiri aja menghadapmu, ini nikmatnya luar biasa ya Allah. Dibandingkan dia, betul rumahku kecil ya Allah, betul mobilku biasa ya Allah, tapi berdirinya aku menghadapmu ini jauh lebih nikmat dibandingkan dia. Rumah besar, kendaraan mewah, tapi saat ini masih berkutat dengan dunia. Kalau kita menghadirkan Allah Bu, membayangkan Bu, nikmat. Seperti halnya Bu, salah seorang sahabat dulu pernah Bu kejadian. Pencari kayu bakar, ketika cari kayu bakar tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, diletakkan kampaknya Bu. Mau sholat, sahabat-sahabatnya nanya, kemana kau wahai jalur? Kau mau kemana? Tidakkah kalian mendengar tuh Allah memanggil kita? Apa kata sahabatnya? Kagok, sebentar lagi juga beres. Jawaban seperti kita Bu ya, kagok can iklan, kagok can beres. Apa jawaban sahabat ibu? Sahabatku, tidakkah kalian mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar? Allah Maha. Tidakkah kalian mengaku sebagai makhluknya Allah, menuhankan Allah? Kalau Allah manggil kalian masih megang kampak saat ini, secara tidak langsung kalian mengatakan ada yang lebih besar daripada Allah, yaitu kampak. Ketika Allah manggil Bu, masih enak nonton TV, kita belum meninggalkan aktivitas kita Bu, secara tidak langsung kita mengatakan maaf ya Allah, ada yang lebih besar daripadamu, yaitu TV. Ketika di kumandangkan azan masih sibuk dengan handphone Bu, secara tidak langsung kita mengatakan bentar ya Allah, ada yang lebih prioritas daripadamu. Subhanallah Bu. Tidakkah kalian malu? Seandainya kalimat takbir ini belum menggugah dirimu untuk menghentikan aktivitasmu segera sholat, coba dengarkan kumandang keduanya. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain. Tidakkah kalian malu mengaku Allah sebagai Tuhan tapi masih menuhankan dunia-dunia kalian? Waduh Bu. Sahabat yang terdiam Bu, Allah. Seandainya syahadat tauhid ini belum menggugah dirimu untuk segera sholat, memenuhi panggilan Allah, dengarkan kalimat selanjutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan. Apa kata beliau Bu? Tidakkah kalian malu mengaku sebagai umat Nabi
tapi ternyata masih nunda-nunda kebiasaan baik Nabi sholat di awal waktu. Waduh. Bayangin Bu, kalau kita paham Bu ya, tapi yang kita pahami selama ini Bu, azan itu cuman ya. Zaman sekarang teh Bu, azan itu apa Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil remote TV, kecili volume. La ilaha illallah. Agung deui. Ada yang seperti ini Bu? Padahal azan itu pertanda Bu. Hei, pengen menang sini. Betul nggak Bu? Hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat. Kemudian hayya 'alal falah, mari menuju. Aduh Bu, ternyata Bu selama ini kita salah. Kemenangan menurut kita selama ini ketika rumah kita besar, ketika anak berprestasi, ketika kendaraan kita mewah, ketika banyak harta. Enggak Bu. Kemenangan terbesar kita tatkala kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita Bu. Salat. Siap? Insyaallah siap Bu ya. Baik Bu, ini yang kedua. Ya Bu ya, yang pertama tadi apa Bu? Membayangkan kematian. Yang kedua, kita harus sadar lagi kita berdiri di hadapan siapa? Ya Allahu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Yang ketiga Bu, poin penting pula itu Bu, yaitu kita mulai mulai memahami apa yang kita baca Bu. Memahami apa yang kita baca. Doa iftitah aja berapa macam Bu? Belasan loh Bu sebenarnya Bu ya. Tapi yang favorit di Indonesia itu kan populer itu cuman dua. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi. Baik Bu. Kenapa kita belum khusyuk Bu? Enggak paham apa kita baca Bu. Coba pahami Bu. Ini baru doa iftitah Bu ya. Yang pertama tadi Bu ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kira-kira Bu pun salat subuh jam genap untuk Allah enggak Bu? Ayo. Kira-kira Bu kenceleng lewat sedekah nangan 2.000 untuk Allah enggak Bu? Nah, sarua jeung asup ke toiletnya. Hayang surga cenah. Pas kurban punten Bu ya. Kita kan alhamdulillah Bu 59 hari lagi insyaallah kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sampai 2 bulan selanjutnya Bu setelah lebaran kita masuk Idul Adha. Ternyata kurbanan nupang mirahna. Domba seberapa Kang 3 juta. Ditawar deh Bu. Geus lakangnya 2 juta we lah nya. Karena Allah enggak begitu. Nah, seri halo. Ustaz ya boleh atau boleh, tapi kira-kira Bu pengen ibadah tapi nawar ya boleh, tapi pertanyaannya mohon maaf Bu. Kalau karena Allah kita enggak pernah hitung. Subhanallah. Di mana karena Allahnya Bu? Wa mahyaya hidupku untuk Allah. Coba aktivitas keseharian aja Bu. Karena Allah enggak. Ini baru doa iftitah yang ini Bu, atau doa iftitah yang kedua. Kalau kita pahami Bu, nangis kita kan Bu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkan aku dari dosaku ya Allah. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Kita mengakui banyak dosa Bu. Tapi selama ini kan maaf, kita nggak jauh beda seperti dukun, punten. Komat kamit, tapi tidak dipaham apa yang dibahas. Itu baru doa iftitah Bu. Belum Al-Fatihah kan? Yang dalam satu hadis katakan udah diskusikan Bu, ketika baca Al-Fatihah Allah menjawab bacaan kita Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Allah menjawab langsung loh Bu. Hambaku telah memujiku. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah. Allah merespon Bu. Maliki yaumiddin. Hambaku telah memuji aku. Kemudian apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untukku apa yang telah dia minta dan untuknya apa yang dia minta Bu. Masya Allah Bu. Allah merespon Bu Al-Fatihah kalau kita paham. Tapi selama ini enggak kan Bu. Kita cuma baca cuma sebentar, nu penting
Nu penting beres. Karena seperti itu, betul enggak Bu? Halo. Ini jarempling karena lapar karena. Baik Bu, jadi yang ketiga Bu, pahami apa yang kita nikmat Bu. Ya. Pahami apa yang kita baca itu kenikmatan. Kemudian yang keempat Bu, poin penting pula apa itu Bu? Perbaiki gerakan sholat. Ya Bu, kita bahas jangan sampai sholat tapi salah, tapi tidak benar sunnah Nabi tertolak, subhanallah. Yang terakhir Bu, yaitu tentang wudu, bersuci pun juga perlu kita benar Bu. Hati-hati Bu, ini kalau manasik umroh Bu, di travel mau umroh, poin penting yang saya sarankan kepada jamaah, khususnya jamaah rombongan saya Bu, ataupun jamaah yang umum, karena gabungan biasanya itu kalau manasik, terkait tentang bab toharoh, bab bersuci. Ngejar sholat 1000 kali lebih baik di Madinah, ngejar 100.000 pahala di Masjidil Haram, tapi kok sholatnya masih wudunya masih asal tangan, numpeting base, tanpa dia sadari ternyata sikutnya nggak terbasahi. Wajah numpeting basah, ternyata kan Bu, maaf nih Bu, ini yang nggak terbasahi. Ya, maka dipelajari lebih jauh tentang bab toharoh Bu, khususnya berwudu atau bertayamum Bu ya. Ini poin penting sekali Bu. Basahin kaki cuman muter-muter aja, padahal hati-hati Bu. Kan kaki itu sampai mata kaki, jari kaki sama jari tangan beda. Betul nggak Bu? Kalau kita basahi seperti ini, mohon maaf Bu, sekedar basah aja, kira-kira Bu, mohon maaf, di lipatan antara jari itu Bu, terbasahi enggak? Belum tentu. Ini poin penting loh Ibu. Karena enggak sah sholat kita kalau wudu kita tidak sah. Ini Bu, banyak kejadian Bu. Jamaah umroh bagus, sholat di Masjid Nabawi itu kan 1000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Darul Mutakin Bu ya. Darul Mutakin. Masjidil Haram 100.000 lebih baik. Tapi apalah artinya kita sholat di sana kalau wudu kita tidak sempurna. Padahal keutamaan wudu, apa kata Nabi Bu, khususnya sholat fardu 5 waktu itu ibaratnya seperti di samping rumah kita ada air yang sungai yang jernih mengalir. Nabi bertanya, kira-kira kalau kita mandi sehari 5 kali masih ada kotoran nggak di tubuh kita Bu? Ini gambaran orang yang menjaga wudunya. Jadi Bu, poin penting Bu ya, yang wajib dari wudu apa Bu? Membasuh muka. Ingat Bu, muka itu apa Ibu? Nggak hanya gini aja, tapi ujung rambut terbasahi Bu, telinga sampai dagu. Makanya tangannya harus ini kan semuanya Bu, diusap ya Bu ya, wajah semuanya. Ustadz, bibir kumaha baru kosmetik wayah nawe ya. Makanya kalau pengen mempercantik rias itu setelah wudu. Ustadz, setelah wudu tiba-tiba buang angin wayah nawe, nggak apa-apa deh, habis kosmetik kita Pak, lipstick, yang penting wudu sempurna. Karena ada seperti itu Bu, halah Ustadz udah kosmetik kumaha ieu, pilih mana Bu? Pilih sholatnya sempurna atau ya Bu ya. Kemudian yang kedua, tangan sampai sikut ya Bu ya, disarankan seperti ini Bu, biar turun. Kalau perlu juga boleh, yang penting pastikan tangan kita terbasahi sampai sikut. Makanya dianjurkan lebih sedikit itu lebih baik, mengantisipasi ada yang terlewat. Kanan kiri, kemudian apa Bu? Kepala ya Bu ya, rambut ya Bu, telinga sunnah. Afdolnya seperti apa? Contoh Nabi Bu, berwudu itu kepala itu Bu ke belakang, ke depan, langsung satu paket telinga. Dan ini nggak satu-satu Bu, nggak satu-satu tapi langsung satu kali aja ya Bu ya, tidak tiga kali. Yang terakhir kaki sampai mata kaki. Tadi poin penting Bu, jari kaki Bu, angkat kakinya diusap ya, selah-selah dan juga bagian bawah. Kenapa Bu? Karena itu rapat Bu. Kita mungkin basah, pas dibuka ada yang terbasahi, maka sholatnya tidak. Ini penting Bu, tentang sholat ini yang kelima ya Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Bayangkan zikrul maut, ingat mati. Yang kedua, sadar kita menghadap siapa? Allah. Yang ketiga pahami bacaan sholat kita. Yang keempat, gerakan sholat. Yang terakhir, bab wudu. Salah satu paket Bu ya, sholat dengan wudu. Alhamdulillah, saya cukupi dulu Bu. Ustadz kan 7 karek hiji, mau lanjut sampai isya Bu. Kita saya sok dulu ya, insya Allah
6 lagi Bu, kita lanjutkan ayat 3 sampai ayat 9-nya tentang ciri-ciri surah Firdaus. Itu kita bahas insya Allah di 2 minggu lagi ya Bu Santi ya. Alhamdulillah Bu, Februari sekarang ada Rabunya ada 5 minggu Bu. 1, 3 sama 5 insya Allah kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi saya berharap Bu, 1 aja dulu ini kita fokusin dulu Bu. Kita perbaiki, kita maksimalkan. Sehingga mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang terbaik. Ingat Bu, di antara tanda sholat khusyuk itu, saya lupa, satu lagi Bu. Tanda sholat khusyuk itu akan tampak Quran surat 29 ayat 45. Spiritnya itu mencegah keburukan. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar." Kata Allah Bu, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, maksudnya Al-Qur'an. Di dalam ayat itu ada 2 perintah. Pertama baca Quran, yang kedua waqimis shalah, dirikanlah salat. Allah menggambarkan hakikat salat itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan. Makanya benar kata Nabi tadi Bu, kalau sholatnya baik, seluruh amalan baik. Minimal berkurang keburukan kita, maksimal buruk berubah menjadi baik. Inilah spirit yang dikedepankan oleh orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Cekap Bu ya, sudah mau azan sebentar lagi nih Bu. Insya Allah kita jumpa lagi 2 minggu lagi Bu. Barakallahu fikum. Kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.